Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Riki Wijaya Rahman dengan NIM belakang 107. Saya akan menjelaskan tentang profesi advokat. Next. Yang pertama, advokat itu apa? Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Adapun jasa yang dimaksud antara lain yang pertama memberikan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum, memberikan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Next. Beda advokat sama pengacara. Pada dasarnya advokat dan pengacara memiliki makna yang sama. Hal ini telah dituangkan dalam pasal 31 dan penasihat hukum, pengacara, dan konsultan hukum semuanya disebut sebagai advokat. Next. Tugas advokat. Ya, advokat adalah membela masyarakat dan fungsi persamaan di hadapan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Menurut UU advokat memberikan jasa hukum termasuk konsultasi dan hukum, menjalankan kuasa, mewakili dan mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Pasal 1 angka 1 dan 2 merahasiakan segala sesuatu diketahui dari klien karena hubungan profesi, pasal 19 ayat 1. Yang ketiga, menurut KUHP memberikan bantuan hukum tersangka selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan tertuang pada dalam pasal 54. Next. Fungsi advokat. Fungsi advokat yang pertama adalah advokat sebagai penegak hukum akan menegakkan hukum dan kepentingan klien dengan tidak secara membabi buta, membantu melancarkan penyelesaian perkara dan dengan membantu hakim dalam memutuskan perkara melalui data dan informasi yang ada untuk disampaikan di pengadilan sesuai kode etik profesi, menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Yang kedua, advokat sebagai pekerjaan profesional yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikatkan oleh aturan tingkah laku dan kode etik profesi. Advokat selain berperan memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, juga wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Yang ketiga, advokat akan bertindak untuk membela harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana. Fungsi advokat adalah membela harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana, misalnya tersangka atau terdakwa yang berhak didampingi oleh penasihat hukum, diadili secara terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi, melakukan upaya hukum, dan lain-lain. Next. Peran advokat sendiri antara lain yang pertama memperjuangkan hak asasi manusia, yang kedua mengawal konstitusi dan hak asasi manusia, yang ketiga memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Yang keempat,
melaksanakan kode etik advokat. Yang kelima, menjunjung tinggi dan mengutamakan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas. Yang keenam, melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Yang ketujuh, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan terus belajar untuk memperluas wawasan ilmu hukum. Yang kedelapan, menangani perkara sesuai dengan kode etik advokat baik secara nasional maupun internasional. Yang kesembilan, menjaga hubungan baik dengan klien dan rekan sejawat. Yang ke-10 yang terakhir adalah memberikan pelayanan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak. Next. Hak dan kewajiban advokat. Hak dan kewajiban advokat diatur dalam pasal 14. Suatu advokat antara lain bebas mengeluarkan pendapat dalam gelar perkara yang menjadi tanggung jawab di pengadilan, bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan. Diketahui dari kliennya dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Next. Next. Sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.